Halo teman-teman. Kami dari kelompok pertama akan memaparkan materi yang telah kami persiapkan secara matang. Sebelumnya izinkan saya mewakili perkenalan teman-teman saya. Kelompok kami terdiri dari Meutuah Amatul, Alik Arafi, Alvan Hidayat, Abdan Syakuro, Andi Alauddin, Sari Melati, Fatonah Tul Khomsah, Nur Fatihah, Muhammad Fajar, Hajijah, dan Jupri Muhammad Hakim. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, kami langsung paparkan materi yang telah kami sajikan. Enjoy hahaha. Psikologi yaitu suatu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Dapat dikatakan juga mempelajari tentang tingkah laku serta kejiwaan manusia. Psikologi merupakan cabang ilmu yang mudah sebab psikologi merupakan bagian ilmu filsafat tentang jiwa manusia. Istilah mental dalam psikologi menyinggung masalah pikiran, akal dan ingatan atau proses yang berbaur dengan akal, pikiran, ingatan. Psikologi lintas budaya yaitu cabang psikologi yang melakukan kajian-kajian terhadap fenomena kejiwaan dan perilaku manusia dalam konteks lintas budaya. Psikologi lintas budaya memiliki tujuan untuk mengungkap tentang cara tradisi budaya dalam mengatur, mempengaruhi, dan mentransformasikan fenomena kejiwaan dan tingkah laku manusia. Fenomena kejiwaan dan perilaku manusia meliputi 3 ranah penting dalam kajian-kajian psikologi, yaitu dalam cara berpikir, berperasaan, dan cara berperilaku manusia. Jika lintas budayanya sendiri yaitu memahami keragaman budaya yang ada di dunia sekaligus dampak budaya tersebut terhadap kelangsungan masyarakat sosial dalam lingkup budaya tertentu. Sementara jika dalam komunikasi lintas budaya pembahasannya seputar pengaruh lingkungan budaya terhadap perilaku individu. Fungsi dari lintas budaya sendiri untuk merentangkan toleransi ketika berhadapan dengan anggota masyarakat dari budaya yang berbeda dengan kita sendiri. Psikologi lintas budaya muncul sebab adanya rasa tidak puas dari peneliti psikologi di Barat tentang pernyataan bahwa teori psikologi yang dikembangkan dalam satu kebudayaan Barat bersifat universal. Pengakuan bahwa dibutuhkan penelitian lebih dari satu budaya untuk menyusun teori psikologi yang bersifat universal ternyata sangat lama prosesnya. Salah satu penyebabnya yaitu masih ada asumsi tentang manusia yang dibesarkan dalam budaya Barat lebih superior daripada manusia yang hidup dalam budaya non-Barat. Barulah pada periode setelah tahun 1970 penelitian psikologi lintas budaya yang dilakukan lebih banyak mengikut sertakan para peneliti non-Barat sebagai sejawat peneliti, sehingga lebih banyak konsep yang khas dari kebudayaan yang diteliti ikut diperhitungkan. Salah satu hal yang cukup berperan adalah penjabaran konsep amik dan etik dalam perbandingan lintas budaya oleh Berry, di mana untuk konsep amik diperlukan kerjasama dengan peneliti setempat. Psikologi lintas budaya pada akhirnya berkembang pesat di luar Eropa dan Asia pada zaman postmodernisme saat ini. Banyak orang saling memahami suatu fakta bahwa banyak teori psikologi Barat ternyata tidak dapat secara semena-mena diberlakukan untuk wilayah geografis dan wilayah kebudayaan yang lain. Oleh karenanya, kajian psikologi lintas budaya menjadi topik menarik yang harus digali hingga saat ini. Pertama, antropologi dengan lintas budaya. Psikologi lintas budaya dan antropologi sering terjadi tumpang tindih. Contohnya banyak masalah yang menarik bagi psikolog yang tidak ditangani oleh antropolog. Ketika seorang antropolog melakukan berkonsentrasi pada bidang psikologi, mereka fokus pada bidang di mana data dapat dikumpulkan melalui pengamatan langsung. Kedua, kepribadian dengan psikologi lintas budaya. Kepribadian merupakan konsep dasar psikologi yang berusaha menjelaskan keunikan manusia. Kepribadian dapat mempengaruhi dan menjadi kerangka acuan dari pola pikir dan perilaku manusia, serta bertindak sebagai aspek fundamental dari setiap individu. Pertama, pewarisan dan perkembangan budaya. Bagaimana budaya dapat diwariskan dan berkembang menjadi satu kesatuan dalam individu. Kedua,
budaya dan diri. Bagaimana diri dan budaya memandang manusia sebagai individu yang utuh. Ketiga, kognisi dan perkembangannya, yaitu bagaimana kaitannya pola pikir manusia dengan budaya, apakah ada perbedaan antar budaya memahami kognisi pola pikir. Keempat, bahasa dan komunikasi, bahasan dan bagaimana berkomunikasi antar budaya menjadi bahasan dalam ruang lingkup psikologi lintas budaya. Kelima, emosi, apakah ada kaitannya antara emosi dengan budaya, dan bagaimana antar budaya menanggapi dan memahami kajian emosi. Keenam, kepribadian, bagaimana keterkaitan antara kepribadian dengan budaya. Ketujuh, gender menjadi topik hangat dalam kajian lintas budaya, karena setiap budaya memiliki pemahaman dan menafsirkan yang berbeda perihal gender. Kedelapan, psikologi kesehatan dan abnormalitas, kaitan psikologi lintas budaya dan psikologi kesehatan abnormal menjadi penting untuk mengetahui sebab akibat budaya pada diri individu. Kesembilan, psikologi komunitas dan sosial, bagaimana psikologi lintas budaya menjadi bagian tak terpisahkan dalam komunitas sosial dalam masyarakat. Kesepuluh, psikoterapi, permasalahan psikologi individu seringkali berkaitan dengan bagaimana norma dan budaya yang dianut. Lantas apakah ada pengaruh signifikan apabila menggunakan pendekatan psikoterapi tertentu sesuai dengan lintas budayanya? Misalkan saja Anda sedang berbincang-bincang dengan seorang wanita dari suatu budaya lain. Dalam perbincangan tersebut Anda memperhatikan bahwa ia tidak melakukan kontak mata dengan Anda ketika sedang berbicara. Ia juga tidak benar-benar melihat Anda ketika Anda berbicara. Ketika matanya memandang ke arah Anda, ia cepat-cepat mengalihkan pandangan bila mata Anda bertemu pandang dengannya. Berdasar latar belakang kultural Anda, budaya Barat, penerjemah, Anda barangkali akan menafsirkan bahwa ia merasa tidak terlalu positif dengan Anda atau dengan interaksi tersebut. Anda bahkan mungkin merasa ditolak dan akan menghindari interaksi dengannya di kemudian hari. Anda mungkin tidak menaruh kepercayaan atau merasa dekat dengannya. Namun demikian, ia bisa saja berasal dari sebuah budaya di mana orang tidak dianjurkan menatap atau memandang secara langsung, yang bahkan dianggap sebagai tanda keangkuhan atau penghinaan. Ia menghindari kontak mata dengan Anda bukan terdorong oleh perasaan negatif, melainkan justru karena keseganan dan kesopanannya pada Anda. Tentunya berbagai masalah potensial seperti ini punya implikasi yang nyata dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan saja, skenario di atas bisa terjadi dalam sebuah wawancara kerja, dalam situasi belajar mengajar di sebuah sekolah dasar, pada suatu negosiasi bisnis, atau bahkan pada saat berkunjung ke terapis Anda. Kadang kita tidak bisa memisahkan diri kita dari latar belakang dan kehidupan kultural kita sendiri dalam memahami perilaku orang lain. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga teman-teman semua mendapatkan hidayah dan berkah dari pemaparan materi kami ini, dan sedikit terhibur. Sebelum saya tutup, bolehlah saya memberikan sedikit pantun. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang boleh kita melihat video ini lagi. Akhirul kalam, sampai jumpa, dan jangan lupa jaga kesehatan ya guys. Aku sayang kalian semua, dan juga rindu. Wassalam.